pada compute property di composition API juga berlaku getter dan setter sama halnya seperti di option API. Jadi kalau getter dan setter di computed property itu contohnya seperti ini. Kita hapus dulu yang ini ya, functionnya. Jadi kalau di computed itu nanti dia bentuknya objek seperti ini. Kalau kita mau pakai getter dan setter, terus kemudian kita untuk get-nya seperti ini. Misalkan get-nya langsung ngambil counter.nilai ditambah add 6.value. Jadi ini masih sama ya, get-nya seperti yang sebelumnya. Dia ngambil dari counter nilai ini ditambah dengan add 6-nya 1. Terus kemudian untuk setternya, jadi ketika kita menjalankan compute ini, kita bisa mengubah sebuah value yang ada di computed itu untuk yang kemudian bisa di get lagi. Contohnya seperti ini, datanya dimutasi gitu ya. Misalkan ada set, terus kemudian di sini ada parameternya apa. Setelah parameter, terus kemudian kita return counter.nilai. Oh bukan, add 6 ya. Jadi kita mau ngubah ini nih. Jadi sebelum kita melakukan sebuah computed, kita sebelum melakukan get, kita ubah dulu add 6-nya. Jadi di sini kita kasih add 6.value, itu kita ubah menjadi filenya berapa. Oke. Terus kemudian di sini di dalam add, sebelum kita melakukan penambahan nilai pada counter, kita bisa mengubah ini dulu, dimutasi dulu setnya. Ini kita bisa kasih result.value. Kemudian kita ubah jadi 5 misalkan. Jadi di sini kita tujuannya adalah sebelum kita memanggil result ini, kita mau ngubah add 6-nya ini menjadi 5. Yang sebelumnya hanya 1, nanti kita ubah jadi 5. Nah, kalau kita lihat di sini result.value, padahal result ini kan computed. Tetapi dia untuk mengubah untuk ngeset datanya, untuk menjalankan setter, kita mesti pakai yang namanya value. Maka di sini dia bertindak seolah-olah seperti ref begitu ya. Kalau ref kan pakai .value juga. Nah, di computed setternya ini juga pakai value. Kalau kita coba, oke, seperti ini. Nah, kalau kita add, maka dia resultnya pasti lebih dari 5 angkanya. Maksudnya 2 tambah 5 jadi 7 gitu ya. Jadi selisihnya 5. Karena ketika kita melakukan add ini, kita ngubah dulu result.value. Kalau kita lihat di sini result.value, maka dia ngeset kan ini setter. Maka kita menjalankan setter. Terus kemudian di add 6-nya ini, add 6.value, itu kita ubah menjadi 5. Jadi ini kita jadikan 5. Terus kemudian dia nge-get datanya counter.nilai, terus kemudian ambil dari add 6-nya. Karena add 6-nya tadi sudah kita ubah jadi 5, maka di sini jadinya 5. Terus kita tampilin. Oke? Oke, jadi itu untuk getter dan setter pada computed. Semoga teman-teman paham. Memang ini agak ribet, jadi teman-teman harus cobain sendiri. Bisa diutak-atik juga untuk lihat hasilnya seperti apa. Oke, itu aja. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.